Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur saya panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan untuk membuat video tentang mata kuliah aspek hukum ini. Dan terlupa pula saya panjatkan salam dan salawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menjunjung kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah aspek hukum ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan apa saja yang saya pahami tentang mata kuliah aspek hukum ini. Baik, perkenalkan, nama saya Cantika, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Endrekang, program studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Saintek atau Sains dan Teknologi semester 4. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan apa saja yang saya pahami tentang mata kuliah aspek hukum ini. Baik, di sini kita akan membahas tentang pengertian informasi. Informasi adalah pernyataan, keterangan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik dalam bentuk fakta, penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non-elektronik. Selanjutnya, adapun fungsi-fungsi dari informasi. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan atau kemampuan pengguna. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menggambarkan keadaan suatu hal atau peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, adapun ciri-ciri dari informasi seperti yang pertama itu ada akurat, yang kedua relevan, yang ketiga tepat waktu, dan yang terakhir atau keempat itu adalah konsisten. Perkembangan teknologi informasi sekarang ini merupakan suatu tantangan bagi semua bidang termasuk dunia perpustakaan, sehingga dibutuhkan suatu kebijakan-kebijakan khusus yang terkait keamanan data informasi, baik yang bersifat kelembagaan maupun pribadi. Ancaman-ancaman terhadap pemilik informasi dengan berbagai macam teknologi sangat tinggi. Adapun pengertian hukum. Hukum yaitu peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Selanjutnya, adapun pengertian dari kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan adalah serangkaian aturan atau prosedur dan tindakan yang dirancang untuk melindungi aset informasi dan sumber daya suatu entitas atau perusahaan dari ancaman dan risiko yang mungkin merugikan. Baik, pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang perlindungan data-data pribadi. Adapun pengertian dari data pribadi yaitu data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik. Upaya-upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna untuk menjamin konstitusional subjek data pribadi terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang PDP. Data pribadi terdiri atas dua, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik seperti data pribadi kesehatan, data biometrik, data genetik, catatan kesehatan, dan data anak, data keuangan pribadi, dan lainnya sebagainya sesuai dengan undang-undang. Sedangkan data pribadi umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, atau data pribadi lainnya. Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa keamanan dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi. Itulah sedikit pemahaman saya tentang mata kuliah aspek hukum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.